sadihari pe hutangnya kok kamu sudina. Sian lasni rohaku do huula tangyaki. Adong tulu dison pesan na luar biasa sian Paulus menyikapi sukacita dia terhadap perilaku iman jemaat Filipi. Na parjulu mauliate hudok tu debataku ganup huingot hamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Amang inang biasana ahadona taingot tu sasahalak. Parjulu hadeng ganonna paduahon hajuk katonna itu kan itu dah molo moding nataha holongi dah puji-puji doon. Kalau kita senang dengan orang, kita puji-puji dia, kita angkat-angkat dia, kita besar-besarkan dia, senang kita menceritakan kebaikan-kebaikannya. Tetapi ketika kita benci dengan seseorang, apa yang kita sampaikan? Kita angkat kejelekan-kejelekannya. Kita tunjukkan bahwa dia tidak bagus. Alani dua saadong moladong pedua pandangan masyarakat bangsa Indonesia terhadap presiden kita Jokowi. Di satu sisi orang senang bahagia membangga-banggakan karena dilihat kebaikan-kebaikan Jokowi. Tetapi di sisi lain ada orang yang menjelek-jelekkannya sejelek-jelek habis sampai sekarang. Walau sudah hampir 2 periode dia bekerja dengan segala kemampuannya, tapi kejelekannya terus diangkat dan terus diangkat sampai pada berakhir nanti kepresidenan itu. Jadi nataingot sian sasahalak adalah hadeng ganonna dohot hajugulonna. Mauliate dohudok tu di bataku ganup huingot hamu. Siapa yang paling kita suka, yang kita kenang sekarang? Pasti kita bersyukur kepada Tuhan. Mauliate Tuhan, hea au rap doh sianu. Mauliate Tuhan, hea au mardongan doh sianu. Mauliate Tuhan, hea au makilala haburjon ni sianu. Itu pasti terungkap dari kita. Halayang gosogoro ha. Ainong mati do sianui pitor ningot do. Bahasa dang mati do pei. Harus na mati at tongi. Saya wala nama di bagasarwa. Minimal. Nailuas Tuhan itu pei mana hurwa. Marningot hajahaton nain yang ngapatu ti parjulu sia-sianu. Itu dan lain sebagainya. Marningot alani hadeng ganon. Naing masongoni hita. Naing madiingot halak kita alani hadeng ganotta. Unang alani hajahatotta. Unang alani kekejamata. Unang alani perbuatan yang menyakitkan dari kita. Boy dosongoni. Mudah-mudahan teh. Jemolo mate pehita tangis jol mayat tong. Dang didok mulia tema Tuhan. Dang ninna madok mau lihat itu di bataganu puingot tamu tok tong manang sadihari pe hutangnya kok kamu sudina imana padua didok mau lihat itu tuhatta padua ditangyakon. Apakah kita doakan orang-orang yang kita ingat jasa-jasanya baik? Apakah kita selalu berdoa kepada Tuhan untuk dia? Ra'om manidok na dua syafaat. Kita harus berdoa ketika kita mengenang seseorang dan dia masih hidup sekarang. Unang matong na matei tatangyak ko nate. Namanggului do ate. Akapabayanan na nadingkan ni. Hutangnya kodohamu. Akamanginang mertang yang dohita ganupari. Taringot tu hita sude. Taringot tu jematon. Taringot tu sektor-sektor ta.
Taringot ka pergumulan na masa di hita dia kadongata na marsahit, na merasa gagal dan lain sebagainya. Ya, saya yakin setiap hari kita berdoa untuk mereka. Hutangnya aku doamu. Jala adong dohalak. Ujahado renungan ni paresesta. Padita Nexon sadarion. Apa yang kita minta kepada teman kalau bertemu? Apalagi ada yang mau kita capai. Doakan ya. Doakan. Tangnya kona udah. Kan hido. Betul. Olo bah beres may ya aduh ya. Diingok do manangdang manangnya koni. Ima molo dang sian nasa roha. Alai molo sian nasa roha pasti kita ingat. Oleh karena itu Paulus menekankan, aku mendoakan kamu dari lubuk hatiku yang terdalam. Sian lasni rohaku do huula tangyaki. Molo sian lasni rohatta do hita martangyang tudo ngata pasti sangat membantu. Pasti sangat dekat dengan Tuhan. Ido nang di hati dakos si Paulus. Asa unang asal martangiak kita. Asa unang asal tapasaha pangiduat Tuhan alai margait-gait kita. Ikon siya nasa rohata do martangiang. Manangape pergumulannya kadongata. Pergumulata pangidoanna. Maka jangan salahkan kalau dua syafaat panjang. Unak pola gabi idea do gecang ni tangyang udah enak. Walau partangyangan unang magajak gua mang tangyang munai enak. Lumayan dope molo tangyang unang magajak gua mang jamita munai inna muse. Adong dope ulaun nami ninna. Apalagi di ulaun pamasu-masuon amang muluboy sap 5 menit mada alana tu gedung dope hami. Majalo hula-hula dope. Ujago do majalo hula-hula siam majalo Tuhane. Sian nasaroha do manangdang. Hati-hati. Sebenarnya di kota Filipi dang nahulan lasni roha nama satu si Paulus. Daw. Bahkan di situ dia banyak menderita. Alai wasa diingoti mana haburjuan di jemaat Filipi. Ayat 5 mak do taya tonong. Ai huingot saormuna tu barita naulis yang mulanai saat rodinuaing. Apala omma pas ni rohak pos ni rohakku dihamu. Naungupuk kaulan nadengga di bagasak kamu patuluson ni ido saat rodi arini Kristus Yesus. Mereka adalah jemaat yang tangguh, yang kuat. Paulus menderita, ikut mereka menanggung. Paulus bersuka cita, ikut mereka bersuka cita. Ido perhuriaon nama ngolu dakola kita alai sudena saparsaurani ikon sapakilalaan, ikon sada derita, ikon sada lungun, ikon sada lasni roha. Molo huriai dang tubuh dope songoni dak Kristen natistong dope nai. Hurang denggad do mulo se marsi hosomak kita na marmingguon. Hurang denggad do marpungu hita sa punguan. Alai saya hulan na masih hata-hata satu dengan yang lain. Jangan. Mending jangan menambah dosa lah. Kita udah banyak dosa dari luar. Alai molorap saur hita tu barita naulii kepada Injil, maka itu akan menciptakan perilaku yang baik dalam diri kita, sehingga orang lain serendah apapun bagi kita itu adalah wajah Tuhan. Yang miskin itu adalah wajah Tuhan. Ido parsauran nadengkan. Ala ni saurmu tu barita nauli. Kalian setia. Kalau di bahasa Indonesia didok. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Siapa yang memulai persekutuan itu akan
akan mengakhirinya. Naung upuk ka ulau nadenggad dihamu patu luson ni idoi sahat rodi areni Kristus Yesus. Unang taanggap hita mamulay kana denggad di punguata. Labagudak kudo tokoh-tokoh ni punguan mandok hami do pajongjak punguanon. Asadongon. Amardala nodot dengan hami do mabay no. Daung. Tuhani do mabay ni. Alay marhite-hite hita. Jadi jangan andalkan kebaikan kita, bukan. Maka kita harus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Nah ngupuk ka ulau nadenggan. Setiap perbuatan baik itu dimulai dari Tuhan. Dan kalau itu masih bisa jalan sampai sekarang, syukur kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah dilepas dari situ, punguan itu kacau. Betul enggak? Betul. Alai mulut taduket-duketi punguan ni denggan, sekalipun sudah babak belur kita menjalankannya, maka yakin Tuhan akan menjadikannya sampai pada hari kedatangan Kristus. Iduna menarik diturpukon. Halani hamunak kamanginang rasa syukurnya Paulus didasarkan pada persekutuan jemaat atas Injil Yesus Kristus, dan mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Jadi mulu huriana denggan adalah huriana berlandaskan pada Injil Yesus Kristus. Persekutuan yang baik adalah persekutuan yang dilandaskan pada kabar baik tentang Yesus Kristus. Keluarga yang baik juga adalah keluarga yang berlandaskan pada Yesus Kristus. Tuhan sudah memulai, maka Tuhan akan mengakhiri. Ido-didok dison. Alani di ayat pitu didok kibana tamado songoni rohakku midahamu sudi. Alana di bagasan rohakku hamuna. Aira partohap di asini roha natuawido hamu saluhut dinahu terhurungi au. Nang dinaha hutariason jala hu odolhon barita nauli. Ternyata di Filipi itu Paulus itu di penjara katanya. Tapi bagaimana mereka ikut serta menderita dengan dia dalam penderitaan terpenjara. Bagaimana mereka mengirimkan finansial bagi Paulus, memberikan apa yang dibutuhkan ketika di penjara. Diingok nasida do napo soni Tuhan idoon dang jadi pasobon nami on marhaciton daong idola bana alani iko bainon nami doon marlas ni roha nang peditonga-tonga ni situasi na sulit. Itulah yang membuat Paulus tidak bisa melupakan mereka, bukan hanya di bibir tapi di hati. Dungi di dokibana mamuse di ayat na parpudi ayat 1:10 sadai ali di bata pasu-pasu mahuriamon asa upangido lam sumurung ma holong ni rohamu semakin bertambah ya. Sudah banyak mereka punya cinta kasih, tetapi Paulus masih menginginkan lebih dan lebih lagi daripada itu. Jangan pernah puas berbuat baik, jangan pernah puas berbuat cinta kasih. Semakin kita berbuat baik dan cinta kasih, kita harus semakin haus melakukan hal yang sama, karena tidak ada yang sia-sia dengan perbuatan baik dan cinta kasih. Asa marurat ninna muse di parbinotoan dohot dinasa pani bangon partodion lau manakasi narumi koti. Ada banyak hal yang harus kita gali, tetapi letakkanlah penggalian itu kepada hal yang lebih penting. Jangan gali yang sepele-sepele saja, tetapi galilah yang terpenting supaya jerilah kita membuahkan buah-buah yang manis. Idua sadidok disod di ayat 10 sada asaramos hamumar perbue hati goran
mar hite-hite Yesus Kristus baen hasangapon jala puji-pujian di debata. Ramos mar parbuehon parbue nadengkan molo bahasa Indonesianya, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Odo harapan nih si Paulus tunahina holongan nai. Setiap kita yang diikat oleh cinta kasih selalu berharap yang terbaik bagi orang yang kita cintai. Betul? Hidup. Edo ben nahudok adong ma dua na bersaudara. Nasada dang adong anak konna. Nasada nai 10 anak konna. Mardongan nasida. Sama-sama petani, sama-sama peternak. Ketika tiba panen, marpikir ma namaranak kon 10-on. Lungun nai dihilala dongakan, suadong anak konna. Walaupun hasil panennya bagus, saya antarkanlah sebagian hasil panenku ini untuk menghibur dia. Walau dia punya, tapi sebagai bentuk cinta kasihnya diantarlah sebagian. Pada waktu yang sama, yang punya, yang tidak punya anak ini berpikir kepada yang punya anak yang 10. Kasihan dia, walau banyak hasil panennya, tapi 10 orang mereka makan. Padahal hanya saya dan istri. Saya harus kasihlah bantuan sama mereka. Di Pataruma, gudang. Pajupang mahalahi di tonga-tonga. Itu dia ho. Nina namaranak ko sa nasomaranak ko ni. Lau tu jabum. Hanay buam mi. Oleh tu ho. Bah. Ay ho lau tu dia. Lau tu jabum. Hay. Oleh lau tu ho. Ay gudang anak kom. Loh. Ujung apa Jepang manisida marsi haolat di situ matangis ma karena mereka saling berbuat yang terbaik atas dasar saling mengasihi. Ceritaon di enet siat cerita ni ala Yahudi di parjupangan nai di pajongjong ma bagas coro. Tidak ada yang salah memikirkan orang lain kan? Dan tidak ada yang rugi kalau kita saling mengasihi. Dan adong marnalu jahita tuhalak nataha holongi. Bahkan mereka selalu di dalam doa kita. Inilah salah satu sikap suci dan kudus menjelang hari Kristus yang semakin mendekat. Dan adong betikina hita holan na marbadai, holan na merebut harta warisan, holan na merebut narikot di hita. Maradu tak abaikan keluarga kita sendiri, anak kita sendiri. Bisa kita lihat saat ini banyak sekali kriminal yang terjadi. Ada anak membunuh orang tuanya dan kakaknya. Baru di televisi itu. Diracun sudah tumago mate ngama borat tu taonon parsorion ni bapak kodok omak kodok kakak kodok hape sonadong tanggung jawab ni mana di si, tapi dia berani membunuh orang tua dan kakaknya. Ada banyak sekali perkara-perkara yang didasarkan pada kebencian yang sesungguhnya itu tidak perlu terjadi kalau dia insaf akan siapa dan kemana dia harus pergi. Alani hamunak kamanginang. Puasa terjadi begitu dalam kasih Paulus kepada Filipi karena mereka bersekutu di dalam Injil yang sungguh-sungguh. Orang Kristen yang sejati adalah hidup suci, kudus, menanti hari Kristus. Adolapatan ni kudus atau suci. Hidup selalu didasarkan pada Tuhan.
tidak bercacat. Tidak berarti dia berdosa. Karena dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi jangan menyakiti hati orang. Allah sering sakit hati kita buat melalui menyakiti sesama kita. Alani unak tadok dak ya au mabay nacik rohab Tuhan. Tapi kita sadar enggak orang-orang kita sakiti? Di dok tuhatai nabi naimmu tu namek meton natuau doi. Kesucian hendaknya menjadi komitmen dan tujuan utama semua orang percaya, mengingat bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Ngajonok ari haroroni Tuhani idola patani Advent. Dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Songoni doin nahalak na menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Bayangkan ada 2 gelas di hadapan kita. Dan yang satu terbuat dari kristal dengan ukiran yang sangat cantik, mahal. Tetapi bagian dalamnya kotor dan berdebu. Yang satu lagi gelas plastik murahan. Tidak terlalu cantik, tetapi dicuci dengan bersih, bening. Jika kita ingin minum, dari gelas mana kita ambil? Kita pasti memilih gelas yang murah, tapi bersih, daripada gelas yang mahal, tapi berdebu. Gelas semewah apapun jika dalamnya kotor dan berdebu, menjadi tidak berguna. Atar songonima kesucian hidup. Kita semua ibarat gelas kristal. Kristus telah menebus kita dengan darah yang mahal, sehingga kita menjadi miliknya yang sangat berharga. Tuhan ingin memakai kita menjadi alatnya, menyalurkan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Namun itu akan terhalang jika kita tidak rajin membersihkan debu yang mengotori hati dan hidup kita. Gudang dohala urju alai rohana dan seburjuni hatana ate. Tarsongona terjadi di Cianjur di jalo do silelon nai alai dicopoti merek nai. Ngatong menderita pe tong memikir honi labba memulai bikin cerita nih orang Samaria yang baik hati iya teh. Banyak diantara kita juga begitu. Tajalo do sileleon nai alai tabur sikon halakna. Harugikku disi na porlua udah apa? Soal mana perpudi mainin. Tuhan ingin memakai kita menjadi alatnya menyalurkan berkatnya. Tetapi sekaligus kita harus rajin membersihkan debu yang mengotori hati dan hidup kita. Agar dapat dipakai oleh Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan dan tidak membiarkan hawa nafsu mencemari dan menguasai hati kita. Tuhan meminta kita menjadi kudus dalam seluruh aspek hidup kita. Bukan hanya di gereja, melainkan di tempat kerja, di sekolah, di keluarga, di lingkungan sekitar. Nah, hidup kudus bukan pilihan, tapi satu keharusan. Jadi kewajiban deh. Dan hidup kudus adalah identitas kekristenan kita. Adakah
debu yang masih menempel di hati kita. Bentuknya bisa berupa rasa dendam, rasa amarah, niat jahat, kesombongan, kebencian, atau kebiasaan dosa yang terus-menerus kita pelihara. Bersihkan itu semua dalam menyongsong kedatangan hari Kristus. Buatlah hatimu suci agar Tuhan berdiam di hati kita dan memakai kita menjadi saluran berkat-Nya. Sangat sayang jika kita hanya menjadi gelas kristal yang kotor, bersih dari luar, tetapi kotor di dalamnya. Hamunak kamanginang sejenak ubuat johita tu apa yang sedang kita alami saat ini. Penjuru dunia saat ini sedang menyaksikan pegelaran Piala Dunia 2022 di Qatar teh. Ulala gudang dorana manoton na budare teh. Itu asa agak terlambat utik namar mingguira. Tabu na mudomi teh. Alai talu dokan na di rohami. Ini dok. Enggak masalah itu ya. Nah, tema kita punya unggulan yang sangat luar biasa. Dan kita sebagai pegiat bola adong bedo unggulat tak. Nama saya Duktalu Jerman itor gudang do putus asa. Adang tabuin nak. HP memang nautodo Jerman kan hidup. Ima fanatik nak. Hidup. Bah, jago do Arab Saudi. Alai akbala tu Arab Saudi ba Islam do namus. Sene tong do molo Jerman rupane Tuhan Yesus madisi. Jadi terkadang kita memang punya unggulan ya. Siapa pemain favorit kita? Ronaldo? Messi? Alai tengok maju saya ada pemain sepak bola bernama Ricardo Isekson dos Santos Leite yang kita kenal dengan Kakak. Kakak. Jadi pemain bintang sepak bola dunia yang berkebangsaan Brazil ini adalah orang yang hebat. Kakak memulai debutnya di Sao Paulo FC di usia 10 tahun, 18 tahun. Ia bagian dari tim Brazil yang menang pada Piala Dunia 2002 ya, melawan Jerman pada waktu itu. Lalu tahun 2003 Kakak bergabung dengan AC Milan dan memenangkan penghargaan pemain terbaik Eropa. Diikuti runner up Cristiano Ronaldo. Dakse terkenal sonare dope Cristiano Ronaldo. Runner up dope waktu itu. Nah, pada Piala Konfederasi 2005 Kakak mencoba gol dan menang dalam final melawan Argentina. Dalam perayaan dia dan rekan-rekan setimnya memakai kaos yang bertuliskan Jesus loves you. Yesus mencintaimu. Sudah lagi pakai merek kausi. Tahun 2006 oleh UEFA, Kakak menambahkan gelar top forward dari Liga Champions dan menjadi pemain terbaik. Inilah luar biasanya si Kakak ini. Dan dia pernah memenangkan Copa del Rey Spanyol dalam tim Real Madrid dan menjadi pemain terbaik. Tahun 2013 dia kembali ke AC Milan dan Orlando City di tahun 2014. Nah, Kakak dianggap sebagai pemain terbaik Brazil hingga mendapat penghargaan FIFA sebagai pemain terbaik dunia tahun 2007 sebelum era Ronaldo dan Messi. Di usia 18 tahun, Kakak sempat mengalami kecelakaan yang sangat tragis dan mengancam karirnya berakhir di sepak bola. Nah, dia mengalami patah tulang belakang yang dapat menyebabkan kelumpuhan sebenarnya. Namun hal terburuk tidak terjadi. Ia dapat pulih kembali
dari insiden itu. Dengan demikian kakak bersyukur kepada Tuhan atas kesembuhannya, dan sejak saat itu ia berkomitmen menyumbangkan penghasilannya dari main bola semua ke gereja. Ima hebat di mana? Sudik di pasar tu gereja. Setiap kali ia mencetak gol, tangannya selalu diarahkan ke atas, ke langit, menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Juga di balik bajunya ia selalu memakai kaos bertuliskan I love Jesus. Saya mencintai Yesus. I belong to Jesus. Saya milik Yesus. Ia tunjukkan sesudah ia mencetak gol di akhir pertandingan, betapa dia sangat dekat dengan Yesus. Ketika ditanya oleh sang wartawan akan hal itu pada sebuah konferensi pers, dia berkata, banyak orang mengira saya menjadi Kristen sejak kecelakaan 18 tahun yang usia 18 tahun itu. Tetapi itu salah. Itu tidak benar. Orang tua saya selalu mengajarkan saya Alkitab dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Mereka juga banyak berbicara tentang Tuhan Yesus dan iman. Bagi kakak, dibaptis pada usia 12 tahun merupakan tonggak sejarah terpenting dalam hidupnya dan berdampak besar pada kehidupan rohaninya. Dia katakan, sedikit demi sedikit saya mulai berhenti mendengar orang tua saya atau orang lain berbicara tentang Yesus untuk saya pahami. Katanya, ada saatnya ketika saya harus menjalani pengalaman itu sendiri dengan Tuhan. Jadi saya tidak hanya mendengar, tapi bagaimana mengalami hidup bersama dengan Tuhan sendiri. Sudah saatnya tidak lagi saya hanya mendengar, tapi mengalami bagaimana hidup bersama Tuhan. Ketika sebagian media mengatakan gaya hidup Kristennya yang membosankan, maka kakak membantah dengan mengatakan bahwa mengikut Kristus itu harus radikal. Tidak ada tawar-menawar. Dia katakan demikian, saya melakukan pelayanan melalui olahraga, tapi saya bermain karena saya memiliki karunia yang diberikan Tuhan. Saya bermain karena Tuhan telah menyempurnakan karunia yang Dia berikan. Yesus pernah berkata, kata Dia, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya percaya itu. Daktarulahamu agiahaha iaso mardongan au. Ini yang saya percaya, kata dia. Dia pensiun pada usia 35 dan melanjutkan karir di manajemen klub. Selain kontribusi di lapangan, ia menjadi duta besar termuda untuk program pangan dunia PBB. Dalam majalah Times, kakak juga masuk daftar 10 orang paling berpengaruh di dunia. 100 orang paling berpengaruh di dunia. Bahkan ia telah mengugah dan menggugah hati jutaan umat Kristen. Dia katakan, tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa saya angkat ini, Amanginang? Song nama hebat tu mabat di tahun mengangkat si kakai. Anak-anak sidi kita ini, Amanginang. Sebagaimana kakak dulu, usia anak-anak sidi kita ini masih sangat muda. 17, 16. Dulu orang tuaku yang mengajarkanku, katanya. Bagaimana kita mengajarkan Alkitab kepada anak-anak kita ini? Apa yang kita ajarkan? Supaya bisa mengubah mereka di masa depan.
mengajarkan siapa Tuhan bagi Anda, anak-anak Sidi. Mengajarkan tentang iman percaya kepada Yesus. Tapi sekarang saatnya kalian menjalani pengalaman pribadi bersama Yesus. Kalian 13 sekarang. Tiap tahun 13 ini anak Sidi kita. Kayak udah diprogram aja ini. Tahun yang lalu juga segitu. 10 tolu. Malu 10 sadahian, sisian itu hatta Yesus tanpa si Judas kan. Soalnya 10 tolu di sido pe si Judas doh na menggati si Judas sih. Sekaranglah saatnya anak-anak Sidi menjalani pengalaman bersama dengan Yesus. Jangan hanya mendengarkan lagi, jangan hanya baca, alami hidup bersama Tuhan Yesus. Amin. Petualangan pribadi Anda bersama Yesus di dalam kehidupanmu. Banyak sekali tantangan kalian saat ini. Unang anggap entek kita kamanginang dison dia kana koton. Molola o managtudia o segaon. Holano do nata perjuak ko dingulut taon. Lap godak pehepeng mudang mararti. Molo sobuy do halaki gabe anak na hasea. Ima. Maka cintailah Yesus sepanjang hidupmu anak-anak kami. Kenallah Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus maka kamu akan berhasil. Amin. Michael Jordan ini salah satu pebasket terbaik NBA. Kalau kebetulan anak Sidi tahun adong sada Daniel tinggi sekali dia. Berdiri dulu kau Mang Daniel, berdiri dulu kau. Tinggi dia. Ini pemain basket ini. Duduklah bang, duduk. Namanya Daniel itu. So si Daniel nel kitapi man noni bahnate. Ya. Jadi Michael Jordan dia memberi pandangan mendalam tentang kesuksesan yang luar biasa. Dia bilang, saya telah melewatkan lebih dari 9.000 tembakan dalam karir saya sebagai pemain basket. Lebih dari 9.000. Saya telah kehilangan hampir 300 pertandingan. 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan kemenangan dan gagal. Saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya. Dan itulah mengapa saya berhasil. Tanpa Tuhan saya tidak dapat mencapai semua ini. Sama seperti kakak. Ternyata keberhasilan itu, siapa di balik itu adalah Tuhan. Kalau Anda mau berhasil, mendekatlah kepada Tuhan. Dia akan ciptakan kau menjadi orang yang hebat dengan talenta yang kau miliki. Bagi Jordan, tanpa Tuhan dia tidak ada di posisi seperti saat ini. Tuhan adalah menjadi yang prioritas dalam hidupnya. Kembali kepada anak-anak Sidi kami yang 13. Hari ini di gereja ini, peneguhan Sidi saat ini adalah bukan rencana Bapak sama Mama, bukan rencana pendeta, tapi rencana Tuhan. Meskipun banyak hal yang mungkin menggoyahkan rencana hari ini. ID COVID do halakon, baik kami maju online. Molo online halakon ringgas do, ale molo offline dang ringgas. Imajiani online on. Marminggu pesongoni do. Molo online gudang go, ale molo offline satongan nama gereja. Jadi heran utabu nama online on. Ale buetok sambil bermain-main kan? Alay nak pesongoni ala 10 tolu do hola nolok pe manang napitu 50%in naroha do. Jadi saya nyelek-elek main. Jadi kalau sudah rencana Tuhan mau online offline tidak bisa merubah kita. Itu dia. Sekarang harus terjadi kata Tuhan terjadi. Amin. Itu jadi kalian dalam rencana Tuhan.
Karena itu hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan, dibangun di dalam Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Banyak yang sudah kita pelajari, banyak. Ada satu buku yang saya kasih untuk kalian pelajari, membantu kita mendalami Alkitab. Ingat, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Amin. Camkan apa yang kamu ikrarkan dan nyatakan hari ini di dalam hidupmu, dan untuk selamanya, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamatku. Boleh? Boleh. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi tidak hanya mengaku, tapi melakukan apa yang kita akui. Bukti dari lepas sidimu bukan hanya ucapan kata-kata kesaksian imanmu hari ini, melainkan dalam perilakumu setiap hari di masyarakat setelah sidi, di hadapan orang tuamu, di hadapan gurumu, di hadapan adik-adikmu dan saudara-saudaramu. Masa depan kalian ada di tangan Tuhan. Jangan pernah takut dan khawatir. Jangan bosan belajar firman. Jangan bosan ke gereja. Jangan bosan ke gereja. Kiranya Tuhan membimbing kita semua, orang tua dan anak-anak sidi, dalam menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Karena dunia ini penuh dengan tantangan. Bersama Tuhan kita akan menang dalam perjuangan hidup. Bersinarlah dan jadilah kudus. Amin. Kita berdoa. Mau lihat tema di oleh Tuhan disudi dengan dibasam marsaringar hatam di tonga-tonga nami di Tikion, di ibadah Advent paduahon sekaligus peneguhan sidi dari 13 anak-anak Tuhan yang sudah belajar, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban orang tua atas baptisan mereka, kini anak kami hadirkan di hadapan Tuhan, dan kami persembahkan supaya Tuhan yang membaharui hidup mereka menjadi anak Tuhan yang setia. Mau lihat ya Tuhan, ala boido hami marminggut songono toropna, sian bagas nami marningot holong ni roham, las rohanami mengimani firman Tuhan sebagaimana jemaat Filipi. Alani Tuhan, pasu-pasu masudiru asmon sian danak saat urinama tua, pasu-pasu nang di parsauran dohoto, pasu-pasu manang dina paima ima ari harorong ay gudang pasu-pasu na naik silonomu tuhami saluhutna. Mau lihat mali Tuhan nunga di patolhas hohatami marhite Paulus tu jemaat Filipi nangupuka ulau nadenggat di bagasan hamu patuluson ni ido sahat rodi arini Kristus Yesus. Mencintai adalah salah satu sikap kudus, berbuat kasih, tidak pernah merasa bosan dan tidak pernah merasa capek. Karena kasih itulah inti iman yang sejati, membuat kami hidup suci di hadapanmu. Pasu-pasu ma hami sudi nang nadijabu nama nonton ibadahon lewat live streaming. Berkati acara sidik kami dari awal hingga akhir, dan juga perjamuan kudus. Semua orang sakit di rumah ataupun di rumah sakit jemaat Cinere tatap pasu-pasu pamalum nasida sudena marulang tahun namarlas ni roha di pertabani umurna tabayaka gajang ni umur hahi pason las ni roha dohot aka kebahagiaan. Anak-anak Tuhan yang sedang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan pekerjaan. Anak-anak Tuhan yang sedang menunggu mencari jodoh, biarlah Tuhan tunjukkan jodoh yang sepadan sesuai kehendak-Mu. Anak-anak Tuhan yang sedang menantikan
keturunan setelah menikah beberapa lama. Kiranya Tuhan titipkan anak yang boleh mereka asuh menjadi anak Tuhan yang sejati. Demikian aka amanami inanami nama balu ali Tuhan topot pargugui parbisuki nasida hibur nasida dohot holong dohot asini rohana siakoi songoni nang anak-anak sekolah minggu nanaeng marsikola naung marsikola mahasiswa SMP SMA dohot sarjana dan pasca sarjana, biarlah tangan Tuhan yang menopang mereka untuk bisa belajar dan menyelesaikannya dengan baik. Berkati tangan-tangan keluarga yang mencari berkat melalui kegiatan aktivitas berdagang, bertani, juga bekerja di swasta, di negeri dan lain sebagainya. Asarap hamitaruli di asi dohot holong ni roham nang sudi akka namasa di tonga-tonga di bangso nami adong bencana alam di Cianjur, ada lagi gempa di Garut, banyak sekali peristiwa, baru lagi ada ancaman-ancaman krisis yang akan terjadi pada tahun-tahun depan. Di tengah-tengah situasi itu kami sekarang berada. Kami hanya pasrah, biarlah tangan Tuhan yang menjagai bangsa kami dan gerejamu. Berkati juga gerejamu HKBP di bawah pimpinan Eporus kami, sekretaris jenderal dan kepala bidang, juga para preses yang memimpin kami di distrik, terlebih Bapak Preses kami Pendeta Nixon di distrik 28 Deboskap. Berkati dalam memimpin kami, dalam mengemban tugas-tugas pelayanan dari HKBP, agar HKBP tetap menjadi berkat bagi bangsa dan bagi dunia ini. Berkati HKBP Cinere, Seresot Cinere, Kalimulia, Gunung Sindur, Limo, dan HKBP Cinere dalam mempersiapkan diri menyongsong hari Natal dan akhir tahun. Biarlah Tuhan yang senantiasa menopang kami